Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Masih semangat untuk mengikuti Kopdar Bandung? Semangat ya. Oke, tadi dapat materi dari Pak Wazir. Saya tinggal membacakan materi lagi, dan mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut Kopdar Bandung. Saya angkat tangan. Oh, ternyata banyak ya yang baru ya. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan saya Sulaiman Al-Faqih. Tadinya tinggal di Bekasi, saat ini menetap di Yogyakarta. Itu pun karena saya membangun bisnis MB dengan volume Sapphire. Jadi Bapak Ibu yang ingin mencapai Sapphire, boleh angkat tangan. Modalnya cuma 100.000 Bapak Ibu, sama Kopas. Jadi untuk mencapai Sapphire itu sebenarnya sederhana. Bayar 100.000, lalu lakukan 3 langkah sukses dibaca. Itu aja diulang-ulang. Dan biasanya yang paling cepat untuk mencapai langkah demi langkahnya itu adalah orang-orang yang IDO yang menikmati prosesnya, bukan IDO yang terpaksa melakukan prosesnya. Karena dulu saya pun merasa ketika masih terpaksa itu banyak kesulitan-kesulitan yang akhirnya membuat saya itu tidak bergerak, membuat saya itu banyak mikir. Tapi ketika saya menikmati prosesnya, bagaimana cara menikmati prosesnya? Ya, lakukan terus-menerus 3 langkah sukses dibaca itu tanpa pakai mikir. Nanti insya Allah akan masuk ke bawah sadar. Setelah masuk bawah sadar, kita akan melakukan 3 langkah sukses dibaca itu dengan perasaan yang nyaman, dengan perasaan yang tenang, dan akhirnya tidak terasa tahu-tahu sudah mencapai 3%, 6%, 9%, sampai akhirnya platinum. Dan Bapak Ibu yang mungkin punya satu kesamaan dengan saya, tidak punya ijazah, mungkin ada yang nggak punya ijazah. Oh, pasti Ibu bisa, karena saya juga nggak punya ijazah itu. Asalkan Ibu merasa bisa, karena ketika Ibu merasa bisa, maka semua bisa dilewati. Dan untuk merasa bisa, kita hanya perlu awalnya memang terpaksa melakukan sesuai yang dianjurkan oleh mentornya, untuk belanja, untuk hadir ke pertemuan, untuk mengundang orang ke grup bimbingan. Tapi insya Allah kalau Ibu mau berproses melakukan itu terus-menerus, maka akan menjadi mudah. Dan Bapak Ibu yang hadir di sini, ada yang pengen melakukan 3 langkah sukses dibaca itu dengan mudah, tanpa rintangan? Ada? Ternyata banyak ya yang pengen melakukan 3 langkah sukses dibaca tanpa rintangan dan mudah. Sayangnya tidak ada. Sayangnya tidak ada Bapak Ibu. Semuanya butuh tantangan. Bapak Ibu yang punya pasangan yang sudah positif, boleh angkat tangan. Yang sudah positif, yang negatif jangan. Yang sudah positif. Untuk Bapak Ibu yang pasangannya sudah positif, hati-hati. Itu masalahnya sebenarnya. Karena pasangan yang positif membuat kita itu sering merasa ada di zona nyaman, dan akhirnya merasa istri saya sudah positif, tidak pernah menanyakan bonus saya kapan, jadi ya santai-santai aja lah. Bapak Ibu yang punya pasangan negatif, oh, ini modal yang luar biasa. Asalkan Bapak Ibu jangan baper. Saya dulu mengawali bisnis MV itu dengan modal pasangan negatif. Jadi dengan pasangan yang negatif ini, saya merasa dikejar-kejar macan.
Saya merasa dikejar-kejar macan, saya harus cepat berhasil di SMP. Jadi dengan apa istilahnya, the power kepepet istilahnya ya, itu membuat saya tuh gila-gilaan mengerjakan di SMP. Bahkan dikatakan gila sama istri ketika kalau ada yang join, wah Bu, saya sudah buka toko satu di Samarinda. Oh Bu, saya sudah buka toko di Surabaya. Mana tokonya, mana hasilnya gitu. Saya hanya cuma senyum aja, nanti saya buktikan gitu. Dan akhirnya benar-benar saya bisa buktikan kira-kira 10 bulan kemudian. Dan 10 bulan itu saya sudah dapat bonus 5 juta ya. Jadi istri saya sudah benar-benar diam gitu, nggak cerewet lagi gitu. Oke, kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan. Ini MW, faktor kenapa kita mengerjakan SMP. Pertama, karena MW didirikan sejak tahun 1959 oleh Richard Foster dan Gerald Handel, tentunya sudah 60 tahun lebih. Dan tentunya Bapak Ibu sudah sudah meyakini bahwa MW sudah sangat teruji melewati berbagai krisis yang pernah ada, dan sampai sekarang masih ada saja IDO yang dulunya mengenal MW bahwa MW ada, masih ada. Jadi banyak yang istilahnya terkaget-kaget ketika kita di grup bimbingan sudah masuk ke materi presentasi MW. Loh, MW ini ada gitu. Biasanya seringnya japri. Saya pikir sudah tidak ada gitu. Jadi memang sudah cukup tangguh karena 60 tahun lebih MW sudah beredar, terus lebih di 100 negara dan teritori. Terus omsetnya lebih dari 120 triliun. Terus 75 lab dan penelitian, 19.000 pegawai, 900 ilmuwan. Di Indonesia sudah lebih dari 30 tahun. Ini kayaknya seringnya dibikin tahun kemarin, jadi 29. Sekarang udah masuk ke 30 tahun. Dan 1.000 hak paten, 700 paten branding, variasi produk, banyak mayoritas consumer good, aplikasi untuk manage bisnis juga disediakan oleh MW dengan training-training yang diadakan setiap minggunya. Terus karakteristik produk MW adalah berkualitas tinggi, konsentrat dan hemat, ramah lingkungan dan pastinya aman, jaminan kepuasan 100% dalam 100 hari. Tapi sebenarnya jaminannya kepuasannya 110% kalau menurut saya. Karena ketika mengembalikan, diterima dan dapat senyuman, jadi 10%-nya senyuman itu. Padahal banyak yang ketika mau mengembalikan, walaupun diterima mungkin ada yang istilahnya sebagian kecil, ada yang menjamin 100% itu, tapi dengan cemberut gitu. Tapi di MW menurut saya 110%. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu untuk menolak MW. Saya juga dulu sempat menolak MW. Kenapa harus MW? Dulu karena saya pelajari materinya Dr. Sigit, kok ada ternak, ada kebun, saya pikir mau diajak bisnis perkebunan gitu. Karena dulu saya nanam cabai, jadi saya pikir kok kayaknya diajak bisnis perkebunan gitu. Ternyata Pak Yanto mengirimkan formulir ini join bisnis MW. Dan saat itu mempertanyakan kenapa harus MW. Jadi sukses dan gagal itu tipis banget Bapak Ibu ya. Saya benar-benar dulu menolak MW karena ya ketidaktahuan saya. Karena saya anggap MW itu sama seperti teman-teman yang lain, MLM lain. Saya nggak begitu. Karena saya dulu mengerjakan MLM pupuk yang mungkin Ibu Bapak tahu ya, yang
dari pupuk itu. Terus yang beras online, saya pikir wah semua orang makan beras, makan nasi, jadi butuh beras gitu. Saya pikir mudah menjalankan bisnis MLM beras ini. Ternyata yang tidak saya pikirkan adalah pertama, support sistemnya, pendidikannya tidak ada. Memang beras secara umum kita konsumsi, tapi kalau dihitung lagi untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk di Indonesia, maka tidak akan tercukupi oleh perusahaan MLM itu. Karena apa? Berasnya pun dia mengambil dari petani yang tidak mungkin secara kualitas akan terkontrol. Yang nanam siapa, yang memupuk siapa, dan hasilnya juga tidak akan sama rata. Dengan di MW semua dari biji-bijiannya hingga disemai, hingga dipanen dan diproduksi itu ditangani sendiri. Makanya MW berani menjamin 100% kepuasan atau uang kembali. Nah, setelah saya membaca sejarah dari MW dan sejarah dari produk MW itu dibuat, barulah saya mulai terbuka. MW ternyata berbeda dengan MLM yang lain. Yang saya pahami ketika menjalankan MLM lain itu, ternyata mereka mengambil produk dari perusahaan lain, bukan produsen produk itu sendiri. Dia hanya memasarkan menggunakan sistem MLM. Makanya wajar saja ketika ada produk yang tidak sesuai, tidak bisa dikembalikan karena mereka bukan produsen. Setelah saya tahu ternyata MW adalah produsen yang memasarkan produknya langsung dari pabrik ke konsumen, maka saya akhirnya terbuka. Saya positif untuk menerima bisnis MW. Dan dari perjalanan saya membangun bisnis MLM yang lain itu, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa di bisnis lain, walaupun ada label syariah, ternyata lebih banyak melanggar sistem syariah itu sendiri. Mereka sering menggunakan front loading, yaitu menggabungkan antara pendaftaran dan pembelian produk. Jadi secara akad maka akan jatuhnya haram sesuai dengan 12 panduan dari halal MUI. Dan itu yang tidak saya sadari. Setelah belajar di grup bimbingan, saya baru tahu bahwa sistem penjualan seperti itu adalah haram. Walaupun go riba segala macam, ternyata prakteknya haram. Dan di MB tidak terjadi kan Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah diajak daftar langsung beli produk? Ada nggak? Kalau ada upline-nya yang menerapkan seperti itu harus ditegur karena itu tidak benar. Daftar saja, soal beli produk setelah daftar. Itu saja, dan belinya pun nggak boleh dipaksakan. Bapak Ibu bisa memilih paket produk yang dianjurkan oleh upline, tapi tidak boleh merasa terpaksa. Harus boleh merasa butuh. Ketika Ibu merasa butuh, maka bisnis Bapak Ibu akan lebih cepat. Dan saya tuh dulu triknya agar produk MB itu cepat masuk ke bawah sadar saya, itu botol kosongnya tidak saya buang, saya pajang-pajang sampai istri marah-marah gitu. Ini botol kosong buat apa? Gitu, dipajang-pajang, bikin sampah aja gitu. Tenang Bu, ini toko yang akan saya duplikasikan ke jaringan saya gitu. Jadi saya membayangkan itu, kalau malam saya ajak ngobrol FL dan downline saya, ini produk kami bagus-bagus, terus ini bisa untuk membangun passive income gitu. Ngobrol sendiri, udah kayak orang gemblung. Tapi itu yang saya pahami dari konsep komunikasi bawah sadar. Sebelum tidur, bayangin ngobrol sendiri. Itu kata Pak Dokter itu, bawah sadar kita itu tidak tidur,
bawah sadar kita akan menjalin komunikasi dengan jaringan kita. Gak apa-apa dianggap gemblung 1 tahun, yang penting bisa platinum. Oke, di MW juga ada sertifikat halalnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu lagi karena ada jaminan halal dari produk-produk MW. Dan ini selalu diupdate tiap periodenya. Terus ini faktor saya serius menjalankan bisnis MW itu karena faktor dibaca. Karena di bisnis MLM lain tidak ada bimbingan seperti di dibaca. Di dibaca bimbingannya terstruktur dan kita tuh nggak perlu banyak mikir, kita hanya perlu banyak melakukan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang bisnisnya lambat berkembang, biasanya banyak mikir, tidak banyak melakukan. Mungkin Bapak Ibu istilahnya level pendidikannya cukup bagus, makanya akhirnya banyak menganalisa. Jadi kalau Bapak Ibu pengen cepat, sebenarnya paling bagus merasa bodoh, seperti saya gitu. Merasa bodoh, saya itu merasa bodoh karena saya nggak sekolah lebih gitu. Saya hanya sekolah madrasah saja, jadi merasa bodoh, jadi saya nurut aja, suruh lakuin 3 langkah susah dibaca, itu saya lakukan. Walaupun awal-awal seperti Pak Kojin tadi bilang, belanjanya ya belanja minim, semampunya gitu. Dulu saya mengawali belanja itu 120.000, itu pun karena memanfaatkan voucher diskon. Tapi saya tidak pernah mengurangi nilai belanja saya naikkan terus. Jadi ibarat kita melatih otot tangan, angkat beban itu dari 1/4 kilo, setengah kilo, 1 kilo, itu terus dinaikkan gitu, biar ototnya berkembang. Otot finansial juga saya pahami begitu. Ketika kita baru join, belanja 100.000 atau 200.000, silakan, nggak masalah, lakukan aja terus menerus sambil dinaikkan nominalnya. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, saya rata-rata belanja saat ini per tahunnya itu rata-rata belanja 5 juta. Dulu pun saya kaget ketika Dokter Sigit belanja 3.500.000. Saya anggap Dokter Sigit ini cara belanjanya susah diduplikasi gitu. Saya merasa belanja Sigit itu mustahil karena melihat kemampuan finansial saya dulu. Tapi saya juga memahami bahwa otot finansial bisa kita latih dengan cara melakukan terus-menerus dan meningkatkan secara bertahap gitu. Jadi dari belanja 120.000 sampai belanja 300.000, saya tantangannya berat sekali. Tantangannya istri ngomel terus, ngomel, belanja ini ngomel, belanja itu ngomel. 200-300 tantangannya berat saya. Tapi sekarang belanja 5 juta, istri senyum aja. Jadi Bapak Ibu tidak masalah kalau yang saat ini baru bisa belanja hitungan ratusan ribu, itu apalagi yang hitungan jutaan ribu, itu nggak masalah. Asalkan itu selalu meningkatkan, jangan diturunkan gitu. Kalau diturunkan lagi, waduh, coba tanya Pak Anton. Angkat barbel dari 10 kilo terus diturunkan jadi 1 kilo, kira-kira nanti ngangkat 10 kilo enak gak Pak Anton? Susah mulai angkatnya lagi. Itu juga otot finansial juga kita harus latih terus menerus. Jangan diturunkan, dinaikkan boleh, tapi diturunkan jangan. Kalau Bapak Ibu otot finansialnya mau cepat berkembang gitu. Ya awalnya juga bingung, dapat dari mana ini untuk meningkatkan ini. Tapi kalau kita sudah melatihnya, tahu-tahu dapat dari sini, dapat job lagi, untuk kita mampu menambah nominal belanja kita gitu.
Tahu-tahu saya dikasih job untuk bikin dokumen ekspor. Ada yang perusahaan ekspor tapi belum bisa bikin dokumen ekspor. Seperti itu. Ketika dinaikkan lagi dari 300 ke 750 ribu, perang lagi gua sama istri. Gak masalah Bu, gak masalah. Perangnya sementara kok Bu. Bapak Ibu kan tahu, kemarin saya jalan-jalan ke Sydney. Lihat kan senyum istri saya, sudah manis Bu. Jadi yang masih yang pasangannya masih negatif, nggak masalah Bu. Pakai ajian the power kepepet. Jadi jangan malah mengkeret gitu. Harusnya lebih semangat gitu, yang pasangannya negatif gitu. Ya? Yang 50-50 lah. Yang udah setengahnya gitu. Yang setengahnya. Setengah positif, setengah. Maksudnya gimana? Ya, istri menerimanya setengah. Nggak yakin. 50%. Istri menerimanya? Baru 50%. Oh, baru 50%. Bapak istrinya belum positif banget, tapi masih setengah gitu ya. Dari 100%, 50% gitu. Ya masalah Pak. Justru kalau pasangannya positif itu juga bahaya. Bahayanya kita merasa nyaman. Pak Ojin, pasangannya juga negatif. Faktanya dia cepat juga. Saya pasangannya negatif. Buktinya cepat juga. Pak Anton juga awalnya istrinya negatif dan minta waktu 1 tahun untuk membuktikannya. Pakai apa cara Pak Anton? Beri waktu saya 1 tahun Bu untuk membuktikannya. Dan ini bisnis yang paling mudah Bapak Ibu. Orang yang nggak punya ijazah aja bisa ngerjain, apalagi Bapak Ibu yang punya ijazah. Tapi itu juga masalah buat Bapak Ibu, karena mentang-mentang punya ijazah akhirnya banyak menganalisa, banyak mikirin, kenapa materinya seperti ini, kenapa harus begitu, kenapa harus begini. Beda dengan saya Bapak Ibu yang merasa bodoh, jadi saya lakukan aja. Jadi wajar kalau saya 1 tahun bisa SP. Jadi kalau Bapak Ibu pengen 1 tahun jadi SP, udah ngebut aja, nggak usah banyak mikir. Orang materinya memang begitu-gitu juga yang disampaikan. Yang penting film kesuksesannya itu ada di kepala kita. Dr. Sigit sering memberikan materi kan, memulai hasil akhir ada di pikiran. Jadi ciptakan dulu kesuksesan di MBA itu seperti apa di pikiran kita, lalu kita ngebut, nggak banyak mikir. WA diblokir, ganti aja, nggak usah mikir, nggak usah diposting ke grup. Bapak Ibu nggak usah diposting. Itu sama aja Bapak Ibu mengundang pemblokiran berikutnya. Karena ketika diposting di grup, banyak orang lihat tahu, energinya juga akan semakin kuat untuk nomor Bapak Ibu keblokir lagi. Jadi untuk hal-hal yang negatif simpen aja Bu, telan aja sendiri. Nggak usah dibisik-bisikin ke tetangga, apalagi ke grup-grup WA. Karena semua leader yang saat ini sudah platinum menurut juga mengalami hal-hal seperti itu. Jangan diposting di grup Bapak Ibu. Kalau memang terpaksa udah nggak kuat itu cukup jabri upline-nya aja gitu. Oke, sistem dibaca ini sangat mudah Bapak Ibu, karena membuat siapa saja dengan melatat ya, dengan latar belakang apapun dapat berhasil. Ini perlu dapat direvisi. Kalau boleh melotot belakang. Karena di dibaca akan mengajarkan teknik-tekniknya, strategi kerjanya, membangun karakter, sikap dan cara berpikir, serta leadership. Bayangkan Bapak Ibu, Sulaiman yang tidak punya ijazah bisa bicara di depan Bapak Ibu gitu. Kalau tidak tidak lewat proses bimbingan dari dibaca, kemungkinan juga masih terkentut-kentut ini. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan dibaca, di bimbingan Pak Wazin, akhirnya saya berani untuk menyampaikan materi di depan Bapak Ibu. Sistem dibaca ini sudah dilakukan dengan online.
Artinya Bapak Ibu tidak perlu takut untuk kena semprotan air ludah dari orang yang Bapak Ibu ajak dan negatif gitu. Paling juga di broker nomornya. Terus baik itu seminar, audio, video, materi bisa digenggam Anda melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Jadi sangat mudah Bapak Ibu ya. Mudah apa mudah Bapak Ibu? Mudah. Yang penting Ibu merasa mudah dulu. Kalau merasa sulit, waduh, pasti gagal. Tapi kalau merasa mudah, pasti bisa. Dulu saya itu waktu datang ke seminar pertama kali, bukan datang ya, melihat orang datang ke seminar pertama kali. Pak Fauzi direcognize karena di LS saat itu. Beliau dulu tampangnya masih culun. Kalau tampangnya sekarang saya mungkin nggak terinspirasi. Dulu masih culun loh. Karena beliau tampangnya masih culun, saya merasa bisa. Masa itu kalau petani terong gini aja bisa sukses di Indonesia, saya nggak bisa. Padahal setelah saya dalami lagi, ternyata beliau insinyur, sarjana pertanian. Dulu saya terlalu sombong. Tapi itu bagus, karena sombong pada diri sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Untuk merasa bisa gitu. Wah, ini saya skip aja ya, ini karena tadinya materinya akan ada, tapi belum ada, jadi tidak perlu saya bicarakan. Sekarang wishlist-nya, Anda bisa tercapai 20 sampai 30 juta per bulan dalam waktu 6 sampai 12 bulan. 50 sampai 50 sampai 75 juta per bulan dikerjakan 2 sampai 3 tahun. 100 juta sampai 150 juta per bulan dikerjakan 2 sampai 5 tahun dan tidak terbatas. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena kita menggunakan keajaiban efek penggandaan. Bapak Ibu yang sudah pakai produk ini, ada serum, ada. Ibu-ibu paling banyak kayaknya. Bapak-bapak nggak ada. Bapak-bapak, cuma satu bapak-bapak yang ada, yang pakai ini. Bapak-bapak sini banyak yang nggak ada nih, nggak ada yang pakai ini. Sayang Bapak, ini produk bagus loh. Ini produk yang mengantarkan saya bisa pindah di kota mana aja tanpa perlu khawatir duitnya dari mana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli ini aja 700 berapa Pak Ojit? 700 berapa? Saya tidak hafal. Tapi kalau bonusnya apa? Ini sekitar 700-an. Apalagi Ibu ya, yang sudah mendapatkan manfaat dari produk ini, kulit dari kenyal gitu. Mana saya bukan Zoom meeting, video call dengan teman-teman saya. Saya paling tua Bapak Ibu di antara obrolan itu. Tapi ternyata mereka bilang, kok yang paling tua tampangnya malah paling muda gitu. Itu karena bantuan dari produk ini. Nah, Bapak Ibu tinggal duplikasikan, apalagi ibu-ibu ya. Ini saya sudah pakai ini, pipi saya sudah kelihatan kenyal-kenyal gitu kan, jadi enak untuk menjelaskannya. Ajak 1 orang per bulan untuk beli ini aja, 1 orang per bulan dalam jangka waktu 10 bulan. Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan penghasilan 15 sampai 20 juta. Cuma produk ini Bapak Ibu. Caranya konsisten, setiap bulan ajak 1 orang. Ajak 1 orang setiap bulan. Maka di bulan ke-10 dengan keajaiban efek penggandaan, Bapak Ibu bisa bebas finansial dan waktu. Itu baru 1 produk ini. Jangan di MW berapa produk yang ada. Kalau enggak paling kecil-kecilnya, kalau yang bapak-bapak mungkin daily harga 290 gitu. Semua orang kan pengen sehat. Ajak 1 orang
setiap bulannya untuk beli satu botol daily aja kalau memang kemampuan finansialnya belum cukup bagus, asalkan setiap bulan diduplikasikan, maka di bulan ke-10 Bapak Ibu juga sudah bebas finansial. Coba Bapak Ibu beli Pepsodent atau beli Soclean gitu, puluhan tahun apa yang Bapak Ibu dapatkan gitu. Kalaupun Bapak Ibu ngajak teman untuk beli di toko sebelah juga tidak dapat apa-apa. Dengan Bapak Ibu mempromosikan produk MW, maka Bapak Ibu sudah satu level dengan Raffi Ahmad, atau yang disebut dengan satu level dengan Luna Maya itu. Oke Bapak Ibu, kenapa harus MW? Karena modalnya kecil Bapak Ibu, risikonya juga kecil, risikonya ditolak. Kalaupun di WhatsApp ataupun di Facebook di banner, diblokir. Terus waktu dan tempat fleksibel, bisa dikerjakan di mana aja. Sambil nongkrong di pinggir sawah juga bisa dikerjakan. Sambil ngomong bayi juga bisa dikerjakan oleh Pak Kosi. Sambil fitness juga bisa dikerjakan oleh Pak Anton. Sambil sepedaan juga bisa saya kerjakan. Jangkauannya juga luas, seluruh Indonesia. Kalau Bapak Ibu menguasai bahasa lain, boleh seluruh dunia. Simple karena ada sistem. Nah ini yang sering gagal paham oleh teman-teman IPO baru. Simple karena ada sistem. Jadi kadang yang fokusnya itu justru bukan menggunakan sistem, tapi seakan-akan seperti sedang membuat sistem. Contoh, ini cara jabrinya bagaimana, ini cara ngundangnya bagaimana, ini cara ngajak orang belanja bagaimana. Bapak Ibu, di beberapa sistem itu coba kita analogikan dengan sound system. Kita sedang menggunakan sound system. Saya menggunakan sound system ini ya. Jadi amplinya atau alat sound systemnya itu di-on-kan. Setelah di-on-kan, saya dekatkan. Lalu saya bersuara. Saya sedang menggunakan sound system. Jadi sederhana itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan sistem dibaca, hanya perlu lakukan 3: belanja, terus hadir ke pertemuan seperti Kopdar sekarang ini atau seminar SIGD, lalu ajak orang ke grup bimbingan. Jadi jangan terlalu banyak bertanya harus cara jabrinya bagaimana, karena standar jabri sudah dibuatkan oleh masing-masing leadernya. Cara ngundangnya juga sudah. Kadang orang itu lebih sering sibuk dengan cara-cara itu. Biasanya orang-orang yang pinter ya, yang udah S1, S2 gitu, biasanya sering menganalisa seperti itu. Itu namanya sedang belajar membuat sistem gitu. Dan kita sedang menggunakan sistem, artinya sederhana. 3 langkah sukses itu dilakukan aja, dilipat gandakan. Terutama langkah yang ketiga. Kalau langkah yang kedua nggak bisa, karena namanya seminar itu cuman setahun 3 kali. 3 kali berapa ya? 3 ya. Jadi nggak bisa ditambah 4 kali. Ya paling Bapak Ibu bisa lakukan adalah langkah ketiga, ajak orang sebanyak-banyaknya ke grup bimbingan. Jadi sederhana banget Ibu ya, Bapak Ibu ya. Jangan sibuk nanya cara jabrinya harus yang ini, yang itu nggak perlu. Terkecuali Bapak Ibu udah menguasai teknik copywriting yang bagus, ya silakan berkreasi gitu. Tapi jangan mempertanyakan ke upline lagi gitu. Karena biasanya upline membuat seperti itu, memang pemahamannya seperti itu. Dan mereka pun berhasil dengan cara seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu terlalu menanyakan detail cara-cara itu, seperti Bapak Ibu menanyakan, ini untuk bersuara ini magnetnya pakai magnet apa, kabelnya berapa ampere, tegangannya berapa volt gitu. Jadi, akhirnya tidak simple, terlalu lama. Kita gunakan aja sistem ini. Tidak perlu membuat sistem lagi.
Oke, cara mulai. Why-nya adalah impian Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu mau seperti apa? Dulu saya itu why-nya itu adalah pengen bebas waktu, karena saat itu saya terlalu sibuk dan duitnya juga biasa-biasa aja. Kerja selama 13 tahun, berangkat jam 8, pulang pagi, kadang nggak pulang juga, dan saya jenuh. Makanya saya itu pengen bebas waktu. Itu why saya. Dan bebas waktu itu saya gambarkan di pikiran saya itu ya saya bebas kemana-mana. Saya biasanya nonton YouTube yang menggambarkan orang yang bebas waktu gitu. Orang pengangguran tapi duitnya ada gitu. Nah terus pindahkan belanja. Belanja kebutuhan Bapak Ibu ya, tidak perlu belanja yang berlebihan. Kalau Bapak Ibu perlunya sabun dulu karena uangnya pas-pasan, udah sabun dulu. Tapi berusahalah untuk menaikkan jumlahnya, karena untuk melatih otot finansial Bapak Ibu. Terus share produk, kesempatan bisnis tanpa modal. Share produk Bapak Ibu yang sudah menggunakan deodoran, walaupun baru ikut FCA Academy, share di grupnya. Jangan cuma dipakai doang Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu pengen sukses. Namanya sukses artinya memberikan contoh ke banyak orang. Jangan cuma dipakai terus tanpa diposting ke grup. Karena Bapak Ibu juga mungkin yang sudah punya Foreign 1 atau Foreign 2, 3, 4, 5, apalagi yang sudah puluhan, maka harus sering-sering share produk yang dipakai di grup. Karena bisnis kita berkembang di bawah satu level, di bawah level kepemimpinan kita gitu. Jadi kita pura-pura jadi pemimpin dulu gitu. Saya juga dulu begitu, ketika masuk grup, mengikuti grup FC Academy itu, ya saya pura-pura jadi leader dulu, sampai akhirnya jadi leader beneran gitu. Saya juga pura-pura bebas finansial dulu, sampai akhirnya benar-benar bebas finansial dulu. Oke, terus langkah selanjutnya ini learn, kita melakukan pendidikan perubahan pola pikir di grup bimbingan. Masing-masing platinum punya grup bimbingan tersendiri. Terus mentoring di grup FCA Academy. Jadi ketika Bapak Ibu punya kendala, jangan japri upline-nya. Soal bisnis Bapak Ibu share di grup. Jangan biasakan japri upline-nya, terkecuali soal-soal pribadi yang tidak harus di-share ke grup. Oke, strategi kerjanya ini ajak 3 orang ya Bapak Ibu ya, untuk duplikasinya. Jadi kalau Bapak Ibu di bulan pertama itu Bapak Ibu sendiri, terus total membernya 1. Kalau Bapak Ibu menjoinkan 3 orang di bulan berikutnya, maka menjadi 4 member. Hanya perlu 6 bulan ketika Bapak Ibu melakukan duplikasi 3 orang. Tapi kalau ini dianggap berat, Bapak Ibu berusaha 1 bulan 1 IPO. Tapi jangka waktunya jadi panjang, 10 bulan Bapak Ibu baru bisa bebas finansial. Kira-kira Bapak Ibu kan mungkin saat ini sudah kerja berapa tahun Bapak Ibu? Ada yang sudah bekerja di tempat sekarang 5 tahun? Boleh angkat tangan yang sudah bekerja 5 tahun di tempat sekarang. Yang 10 tahun? Yang 10 tahun. Yang 20 tahun? Yang 20 tahun malah lebih banyak. Yang 1 tahun? Yang 1 tahun malah nggak ada. Jadi saya ambil kesimpulan, hampir rata-rata sudah bekerja di tempat sekarang itu 5-10 tahun. Saya Bapak Ibu bekerja sebagai karyawan ekspor impor 13 tahun, supir
4 tahun. Mengerjakan ekspor impor itu 13 tahun. Ketika mendapat tawaran dari sponsor saya, Pak Yanto, untuk mengerjakan bisnis MB 2 sampai 5 tahun untuk bisa bebas finansial dan waktu, maka saya langsung ngomong, oh 2,5 tahun, nggak bisa gitu. Saya 13 tahun itu dengan penghasilan mentok itu 10 juta. Tapi setelah berhasil di MB dan mengajukan pengunduran diri, mau ditambahin lagi. Tapi saya sudah nggak tertarik lagi untuk untuk bekerja di perusahaan tersebut, membangun impian bos saya gitu. Saya ingin membangun impian keluarga saya sendiri. Dan cukup 2 sampai 5 tahun. Dulu saya memutuskan saya akan kerjakan 5 tahun, Bapak Ibu. Tapi ternyata saya bekerjakan 1 tahun, penghasilan saya sudah lebih besar dibandingkan gaji saya saat itu. Dan saya perhatikan Bapak Ibu yang gagal, yang mutakhir itu, yang coba-coba ternyata Bapak Ibu, yang nggak serius, mereka yang mutakhir. Jadi kalau Bapak Ibu serius, nggak sampai 2 sampai 5 tahun, Bapak Ibu sudah bebas finansial. Caranya ngebut aja terus, nggak usah dipikirin penolakan, nggak usah dipikirin istri negatif, suami negatif, nggak usah dipikirin, kejar aja terus Bapak Ibu. Ibarat menerbangkan pesawat itu nggak boleh setengah-setengah nginjak pedal gasnya. Kalau nginjak pedal gasnya setengah-setengah ya nggak terbang-terbang. Baru 3 bulan ngerjain, istirahat dulu. Baru sebulan prospecting, istirahat dulu. Saya itu mengendorkan prospecting itu setelah Sapphire Bapak Ibu. Sampai Platinum pun saya masih prospecting. Karena prinsipnya saya menerbangkan pesawat Bapak Ibu. Jadi harus terbang dulu baru saya bisa santai-santai. Nah, Bapak Ibu kira-kira sanggup dalam 1 tahun tanpa jeda prospecting, belanja, dan hadir di setiap pertemuan? Pasif berhasil Bapak Ibu. Karena yang memberikan dampak perkembangan bisnis saya itu sebenarnya di 1 tahun pertama. Itulah orang-orang yang akhirnya punya grup yang luar biasa. Gak usah pakai mikir Bapak Ibu, gak usah pakai perasaan, udah jejak aja gasnya, gak usah pakai rem. Siap Bapak Ibu ya? Oke, kalau gitu boleh ya, harusnya sudah datang, berikan tepuk tangan untuk Bu Carmila. Beliau adalah downline saya yang fenomenal Bapak Ibu. Kita hanya perlu menemukan orang-orang hebat Bapak Ibu. Saya yang tidak punya ijazah gitu. Kerjaan saya hanya perlu menemukan downline yang hebat seperti Bu Carmila. Saya kalau nanya hitung-hitungan bonus ke Bu Carmila tolong bikinin hitung-hitungannya gitu. Kan Bu Carmila kasih share saya. Tapi jaringan saya dipikir saya pinter Bapak Ibu. Padahal saya nyontek dari Ibu Carmila. Tepuk tangan Bu Carmila. Terima kasih juga Bu Carmila sudah membuat kerjaan saya ringan dan bisa menikmati hidup di Yogyakarta. Terus bisnis MB sederhana, semua orang bisa. Joinnya cuma 100.000. Kira-kira Bapak Ibu 100.000 perlu ngeden nggak untuk join 100.000? Apakah ada yang belum menjadi IPO? Bisa angkat tangan yang belum menjadi IPO? Oh Bapak ya, cuma 100.000 Pak. Itu pun Bapak digaransi selama 3 bulan. Kalau Bapak tidak cocok, Bapak bisa minta kembali uangnya. Bisnis di mana Pak? Di mana bisnis yang misalnya bayar 100.000 dijamin gitu Pak? Belum ada Pak. Saya sudah cari di upek-upek,
nggak ada ketemu Pak. Makanya akhirnya saya terpaksa mengerjakan PCCMB. Jadi walaupun terpaksa Bapak Ibu nggak masalah, yang penting sukses gitu. Oke, programnya juga jelas Bapak Ibu ya, hitungannya juga jelas. Hitungannya masuk akal nggak Bapak Ibu tadi? Pakai satu produk daily, Bapak Ibu duplikasikan 1 I2 per bulan, dalam jangka waktu 10 bulan Bapak Ibu sudah bebas finansial. Asalkan semangatnya terus dijejak. Yang bikin kacau itu semangatnya memang selalu akan naik dulu. Tapi ya, kalau Bapak Ibu bisa menjaganya untuk tetap bertahan, 1 tahun aja bertahan untuk menjaga semangat itu, maka Bapak Ibu sudah bisa bebas finansial dan waktu. Terus hitungannya masuk akal dan adil. Siapa yang bekerja lebih banyak, maka beliau yang mendapatkan hasil yang lebih banyak. Seperti Pak Rohmat dengan Pak Romi Saputra, itu penghasilannya ternyata lebih banyak Pak Romi Saputra gitu. Karena jejaknya Pak Romi itu banyak gitu. Pak Rohmat jejaknya masih sedang-sedang aja gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah, yang baru sekalipun nggak usah berpikir, oh saya kan baru mana bisa melewati leader saya. Pasti bisa Bapak Ibu. Dulu saya diberi tantangan sama Pak Yanto, Pak Sulaiman, saya itu lebih suka disalib sama pronet-pronet saya. Oh gitu ya Pak Yanto, kalau gitu oke Bapak Yanto, saya akan salib gitu. Dan alhamdulillah saya sudah sejajar dengan beliau, sama-sama sapphire gitu. Yang penting Bapak bisa menjaga semangat, insya Allah tetap akan bisa mencapai apa yang Bapak Ibu impikan. 1,2 tahun financial freedom. Caranya sudah tahu Bapak Ibu ya tadi ya. Duplikasikan 1 produk aja, Bapak Ibu sudah bisa bebas finansial. Dan kemarin nanti aja lah dibicarakannya. Itu baru pembicaraan. Nanti ada paket-paket produk gitu ya, paket produk yang nanti Bapak Ibu bisa duplikasikan. Tapi nanti kalau sudah di launching aja. Tapi biasanya saya mengajarkan di jaringan saya itu coba menggunakan 1 produk aja dulu, daily semua orang pasti butuh saya. Kalau enggak sabun lah, sabun mandi, body milk, itu bikin aja dulu paket ini, beli segini kan ada PV-nya. Nanti itu bisa dihitung berapa bulan untuk mencapai penghasilan 15 sampai 10 juta, 15 sampai 20 juta. Itu bisa. Oksigen kosong. Udah habis. Oh, ternyata udah habis. Itulah Bapak Ibu. Kalau menikmati, tahu-tahu udah habis. Kalau menikmati prosesnya, tahu-tahu sudah platinum, sudah sapphire. Jadi jangan merasa terpaksa terus. Perasaan terpaksa itu harus sebetulnya dihilangkan gitu. Karena bawah sadar kita itu menarik hal-hal yang energinya besar. Nah kalau ibu terpaksa, energinya kecil, mana bisa mempengaruhi, tidak bisa gitu. Jadi konsep sederhananya begini Bapak Ibu, untuk mencapai peringkat di MB, itu kan membuat kita bahagia, betul Bapak Ibu? Betul ya? Mencapai silver producer, kita membuat kita bahagia. Terus mencapai platinum, membuat kita bahagia. Mencapai sapphire, membuat kita bahagia. Mencapai emerald, membuat kita bahagia. Kita analogikan bahagia itu adalah seseorang, namanya si bahagia. Nah, terus si bahagia itu mau datang ke saya. Nah, terus saya memberikan syarat sama si bahagia. Bahagia, kamu kalau datang ke rumah saya, kamu harus bawa pin silver producer atau bawa pin gold producer atau bawa pin platinum atau bawa pin sapphire atau pin emerald. Kira-kira si bahagia itu
Sering main ke rumah kita enggak? Enggak kan? Padahal sebenarnya tujuan kita adalah bahagia, bukan pin itu Bapak Ibu. Jadi agar pin-pin itu cepat datang ke kita, mudah datang ke kita, maka kita harus bahagia dulu. Jangan baru dapat ini baru bahagia. Si bahagia nggak akan mudah datang. Karena tujuan seseorang itu adalah bahagia, bukan efek-efek dari bahagia itu. Soal pin, soal bonus, soal itu adalah efek samping. Tujuan utama kita adalah bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bahagia, semangat, maka akan banyak mempengaruhi orang-orang lain untuk membangun bisnis Bapak Ibu. Jadi itu konsep yang saya lakukan untuk membangun bisnis sampai ke saya. Saya bahagia walaupun istri saya cemberut, saya bahagia walaupun teman kantor saya menolak, saya bahagia walaupun prospek saya, klien saya tidak menjawab japrian saya bahagia walaupun uang belanja belum ada gitu. Dan akhirnya semua yang membuat saya bahagia itu mudah datang. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.